Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada materi Al-Islam. Kali ini materi kita adalah akidah. Nah, dengan tema Asmaul Husna. Nah, mudah-mudahan kalian semuanya di rumah insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, ya, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bersama orang tua kalian semuanya yang senantiasa membersamai dalam belajar kalian. Nah, anak-anak semuanya, nah, Abah Ruti tadi sudah menyampaikan bahwa tema kita adalah Asmaul Husna. Maka tolong perhatikan baik-baik apa yang akan Abah Rudi sampaikan lewat slide-slide berikut ini. Jangan lupa, sebelum memulai, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Dan pesan Pak Rudi, kalian jangan sampai tinggalkan sholat, ya, dan juga baik sholat fardunya juga sholat sunnahnya seperti duha dan sholat tahajudnya. Oke anak-anak semuanya, silahkan saksikan slide-slide video yang akan Pak Rudi tunjukkan berikut ini. Oke, silakan. Sebelum kita mulai ke pelajaran, Abah Rudi ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada materi akidah kali ini. Tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui adalah bahwa setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan akan mampu membaca Asmaul Husna, yaitu Al-Ahad, Asy-Syomad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Kemudian, setelah kalian mampu membaca, kalian harus bisa menyebutkan arti Asmaul Husna tersebut. Nah, berikutnya adalah kalian harus bisa melafalkan. Melafalkan apa? Melafalkan Asmaul Husna, Al-Ahad, Asy-Syomad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Nah, anak-anak semuanya, kalau sudah bisa membaca, menyebutkan artinya, melafalkan, maka berikutnya diharapkan kalian akan bisa menghafalkan. Nah, setelah menghafalkan, maka yang terakhir kalian harus mampu menyalin Asmaul Husna, menyalin tulisan, ya. Nah, itulah tujuan pembelajaran pada materi Asmaul Husna ini. Jelas toh tadi tujuan pembelajarannya untuk apa? Nah, kalau sudah jelas anak-anak semuanya, sekarang kita mulai masuk pada pembelajaran. Oke. Nah, sebelum kita mulai, anak-anak tahu nggak surat Al-Ikhlas? Nah, masih ingat tahu surat Al-Ikhlas? Bunyinya gimana? Ada yang tahu? Nah, surat Al-Ikhlas itu bunyinya Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di surat Al-Ikhlas itu ternyata terdapat Asmaul Husna. Nah, coba perhatikan. Ada lafaz Qul huwallahu ahad. Nah, ahad. Nah, kemudian Allahus somad. Nah, itu adalah
Asmaul Husna. Nah, sekarang sebelum kita masuk pada penjelasannya, kita belajar membaca terlebih dahulu. Anak-anak mendengarkan terlebih dahulu, nanti setelah itu menirukan. Nah, setelah kalian nanti hafal, ya, setelah lancar, silakan diulang-ulang terus. Nah, silakan didengarkan dulu ya, kemudian ditirukan. Al-Ahad, Ash-Shomad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi. Coba anak-anak, sekarang kalian ulangi sendiri ya. Coba diulang-ulang terus, biar nanti kalian bisa lancar dan benar bacaannya. Setelah belajar membaca, kini saatnya kita belajar juga mengartikan. Nah, alhamdulillah, tadi kalian sudah lancar, sudah bagus membaca Asmaul Husna. Ya, di antaranya Al-Ahad, Ash-Shomad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddimu, Al-Baqi. Nah, sekarang kita mulai belajar dengan artinya. Seperti biasa, kalian mendengarkan terlebih dahulu. Setelah itu, kalian baru menirukannya. Oke ya? Baik, silakan dengarkan terlebih dahulu. Al-Ahad, Allah Maha Esa. Ash-Shomad, Allah tempat bergantung. Al-Muqtadir, Allah Maha Berkuasa. Al-Muqaddim, Allah Maha Mendahulukan. Al-Baqi, Allah Maha Kekal. Nah, sekarang kalian semuanya sudah tahu arti-artinya dari Asmaul Husna yang kalian pelajari ini. Baik, kini kalian bisa ulang-ulang sendiri sambil dihafalkan. Nah, insya Allah kalau kalian diulang-ulang terus ya, lafadznya maupun artinya, nah, maka kalian akan mudah mengingat-ingatnya. Dan tentunya kalau kalian ingat terus, maka kalian juga hafal. Oke, baik. Setelah ini kita akan masuk pada penjelasannya. Dengarkan baik-baik ya pada slide berikut ini. Anak-anak semuanya, sekarang kita akan bahas satu persatu Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada materi akidah sekarang ini. Oke, tadi pada awal Abah Ruti sudah menyampaikan tentang surat Al-Ikhlas. Coba perhatikan di ayat pertama. Ya, di sana ada ayat yang bunyinya Qul huwallahu ahad. Nah, coba ya. Nah, itu ada kata ahad. Kemudian berikutnya disebutkan juga Allahus Shomad. Nah, jadi
Di dalam surat Al-Ikhlas itu ada 2 Asmaul Husna yang bisa kalian pelajari. Nah, sekarang kita bahas dulu yang Al-Ahad. Yuk anak-anak semuanya, apa arti Al-Ahad? Tadi sudah kalian baca bersama-sama. Al-Ahad itu artinya Allah Maha Esa. Nah, maksudnya apa? Bahwa Allah itu bersifat tunggal. Tidak ada Tuhan selain Allah. Apalagi sekutu. Nggak ada, karena Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal. Nah, Allah itu ya, Esa Allah itu meliputi zat, sifat, dan perbuatannya. Nah, di sini yang dimaksud dengan sifat satu atau tunggal, bahwa Allah itu ya tidak mengandung arti satu yang berbilang. Maksudnya gimana? Maksudnya itu kalau berbilang kan, misalkan kalau kita sebut satu, nah pasti akan ada dua. Kalau ada dua, kemudian tiga dan seterusnya. Tetapi Allah itu tunggal. Ya udah kalau satu ya satu. Nah, tidak ada dua, tiga dan seterusnya. Anak-anak semuanya, Allah itu juga tidak membutuhkan yang lainnya. Nah, artinya apa? Ya, dari sifat ini memberi pelajaran kepada kita semuanya agar kita selalu mandiri. Ya, jangan bergantung kepada orang lain. Ya, jangan menggantungkan pada orang lain. Misal mau mandi, ya mandi sendiri. Ya, apalagi kalian sudah besar. Oke ya, kemudian makan ya, nggak usah disuapin, makan sendiri. Nah, anak-anak semuanya, biar kalian lebih enjoy, lebih bersemangat. Sekarang dengarkan lagu berikut ini ya. Nah, ini masih tentang Al-Ahad. Nah, sambil kalian baca-baca buku juga boleh. Silakan dengarkan lagu yang akan dinyanyikan oleh teman kalian ini. Al-Ahad artinya Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Tunggal, Allah tidak berbilang, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada siapapun yang setara dengannya. Al-Ahad artinya Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Tunggal, Allah tidak berbilang, Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, Allah tempat meminta, memintalah padanya. Al-Ahad artinya Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Tunggal, Allah tidak berbilang, Allah yang Maha Esa, sumber keselamatan, sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Setelah Al-Ahad, sekarang kita masuk pada As-Somad. Yuk, sekarang Abah Ruti mau tanya, apa arti As-Somad? Siapa yang bisa? Nah, sana jangan jawab ya. As-Somad itu artinya Allah tempat bergantung. Nah, maksudnya bagaimana? Bahwa Allah itu adalah tempat memohon, ya, tempat mengadu bagi setiap makhluknya.
hanya Allah tempat segala harapan dan pertolongan. Jadi nggak boleh kita berharap pada yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah tempat segala harapan dan pertolongan. Ya, kalau minta tolong, ya hanya minta kepada Allah. Kemudian, ya, kita juga hanya kepada Allah memohon ya, atas segala keperluan. Jadi jangan sampai kalau kita misalkan sedang kesusahan, butuh sesuatu, terus memohon selain Allah. Atau mungkin ada yang mohon perlindungan selain Allah juga. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Hanya kepada Allah lah kita mohon perlindungan. Nah, sifat as-somad ini mengajarkan kepada kita semuanya agar apa? Ya, bahwa Allah itu ya sebagai tempat memohon kita semuanya. Maka menjadikan Allah sebagai tempat memohon atau meminta yang utama, bukan pada benda tertentu atau orang tertentu. Nggak boleh ya, harus kepada Allah. Kemudian berusaha menjadi orang yang memiliki manfaat bagi orang lain. Suka membantu teman atau orang lain yang membutuhkan. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari sifat Allah as-somad. Sekarang dengarkan nyanyian lagi ya, biar lebih asik. Oke, dengarkan nyanyian yang mau lewat ini. As-Samad, As-Samad, As-Samad. Allah Maha Sempurna, Allah tempat bergantung segalanya, tempat bergantung makhluk-makhluknya. As-Samad, As-Samad, As-Samad. Hanya pada Allah kita menyembah, dan hanya pada Allah kita meminta pertolongannya. As-Samad, As-Samad, As-Samad. Kita hanya manusia, berusaha dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Sempurna. Berikutnya adalah Al-Muqtadir. Ada yang tahu arti Al-Muqtadir? Al-Muqtadir itu adalah Allah Maha Berkuasa. Nah, maksudnya bagaimana? Allah Maha Berkuasa, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala makhluknya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan segala sesuatu dengan caranya sendiri. Nah, jadi nggak butuh bantuan siapapun, ya. Nggak butuh caranya siapapun, karena Allah menentukan segala sesuatu dengan caranya sendiri. Ya. Sehingga apa? Tidak ada satu makhluk pun yang mampu mencegah kekuasaan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah sendiri, ya, Allah ini sangat mudah melemahkan dan menundukkan hamba-hambanya. Bisa menjadikan seseorang itu menjadi kuat ataupun sebaliknya. Nah, dalam melakukan
sesuatu. Allah Subhanahu wa taala sangat kuasa menciptakan dan menghancurkan sesuatu bagi manusia dan makhluk lainnya. Nah, kalau Allah sudah berkehendak, cukup bilang kun fayakun. Nah, kalau Allah sudah bilang jadi, maka jadilah dia. Seperti kalau kita ingat di dalam surat Yasin, ya, ayat 82 di sana disebutkan, Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Artinya apa? Ya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Itulah sifat Allah Al-Muqtadir. Allah Maha berkuasa. Al-Muqtadir artinya Allah yang maha berkuasa. Kekuasaan Allah mengalahkan kekuasaan makhluk. Allah maha berkuasa menentukan nasib kita. Allah maha berkuasa membuat apa saja. Kekuasaan Allah mutlak dan sempurna. Tidak ada yang mampu menandingi dan menghalangi kekuasaan makhluk. Kekuasaan dari Allah, kekuasaan makhluk sangat lemah dan terbatas. Selanjutnya, kita akan belajar Asmaul Husna Al-Muqaddim. Apa itu artinya? Artinya Al-Muqaddim itu adalah Allah Maha mendahulukan. Nah, maksud dari Allah Maha mendahulukan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendahulukan sesuatu atas lainnya. Di sini Allah dapat mempercepat atau mendahulukan sesuatu daripada sesuatu yang lainnya. Contoh, ya, misalkan begini ya, Allah menciptakan langit dan bumi dulu, ya, kemudian baru menciptakan gunung. Begitu juga ketika menciptakan kalian semuanya. Nah, tentu kakak kalian itu didahulukan lahirnya daripada adik-adiknya, daripada kalian semuanya. Nggak mungkin loh ada adik lahir duluan kemudian baru kakaknya. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha mendahulukan. Nah, ada juga yang lainnya, contoh yang lainnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala juga Maha mendahulukan atau memajukan azab pada orang-orang yang durhaka. Misalkan ya, kaum Nabi Nuh alaihissalam ya, diberi azab sebelum kaum Samud. Nah, ada juga loh, misalkan kalau umat sebelum Nabi Muhammad itu kan diazab terlebih dahulu. Azabnya didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, bukti yang lain ya bahwa Allah Maha mendahulukan dalam kehidupan kita sehari, misalnya ya, kalau kalian belajar di sekolah ya, ini kan banyak ya di antara teman-temanmu ya, kalian semuanya ini kan belajarnya waktunya sama, dimulai dari jam 7. Nah, kemudian gurunya juga sama, materinya juga sama seperti sekarang ini ya. Nah, tetapi ternyata ya dari kalian semuanya itu berbeda-beda dalam memahami materi yang diberikan oleh gurunya atau pada saat ini oleh Abah Rudi. Ada yang cepat paham, ada pula yang lambat pahamnya. Inilah tanda bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Muqaddim. Kita paham semua ya? Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang sifat Allah Al-Muqaddim atau Allah Maha. Al-Muqaddim artinya Allah Maha mendahulukan apa saja, segala yang dikehendakinya. Mendahulukan peringatannya sebelum hukumannya, mendahulukan kasih sayangnya sebelum kemarahannya. Manusia adalah hamba yang lemah dan tak berdaya. Dahulukanlah perintahnya, jauhi segala larangannya. Sekarang kita masuk pada Asmaul Husna yang terakhir pada materi akidah yang kalian pelajari kali ini. Yang terakhir adalah Al-Baqi. Apa artinya Al-Baqi? Artinya adalah Allah Maha Kekal. Coba perhatikan anak-anak semuanya. Di situ ada gambar anak sedang belajar, ya, bukunya ditaruh di atas meja. Nah, meja yang ada tersebut tidak lantas begitu saja ada di situ, ya. Dan meja tersebut juga pasti ada yang membuatnya. Yo, siapa yang membuat meja tersebut? Pasti ada yang jawab, Pak Tukang. Iya. Tetapi sesungguhnya ya bahwa meja itu pasti ada yang membuatnya. Begitu juga kita. Dan meja itu pasti akan rusak. Nah, artinya apa? Bahwa meja itu tidak kekal. Ya. Rusak artinya fana ya, dalam bahasa Arabnya. Nah, begitu juga manusia. Kalian itu tidak akan mungkin kecil terus ya, pasti akan jadi besar, jadi dewasa, kemudian tadi orang tua ya, lantas kemudian meninggal dunia. Karena apa? Manusia juga tidak bersifat kekal. Yang kekal itu hanyalah Allah. Karena Allah memiliki sifat Al-Baqi. Nah, Allah Maha Kekal. Nah, tidak berakhir dengan tidak ada atau kematian. Allah itu akan ada selama-lamanya. Nah, berbeda dengan alam jagat raya ini ya, beserta isinya, ini akan mengalami kerusakan, ya. Akan mengalami apa? Kehancuran. Karena semua makhluk itu bersifat fana,
Nah, fana itu artinya akan rusak, akan binasa, atau akan musnah. Maka kita nggak boleh sombong ya, nggak boleh merasa hebat karena kita itu suatu saat juga akan musnah. Nah, inilah anak-anak semuanya, mudah-mudahan kalian sudah jelas ya belajarnya dari mulai sifat Allah Al-Ahad ya, kemudian As-Somad, kemudian Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Nah, mudah-mudahan kalian semuanya ya bisa memahami ya, dan tentu kalian bisa mengambil pelajaran dari sifat-sifat Allah tersebut. Oke, demikian tadi anak-anak semuanya sudah menyaksikan, menyimak apa yang sudah Abah Rudi sampaikan ya, materi tentang Asmaul Husna. Apa saja tadi? Ya, seperti Al-Ahad ya, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan juga Al-Baqi. Nah, dari kelima Asmaul Husna itu Abah Rudi berharap kalian harus bisa melafalkannya, harus tahu artinya, dan juga bisa menghafalkannya. Jangan lupa ya, pastinya kalian semuanya juga bisa menyalin ya dengan tulisan. Nah, akan lebih baik lagi kalian menyalin dengan tulisan yang indah seperti dibikin kaligrafi itu ya. Oke, anak-anakku semuanya, demikian tadi materi yang sudah Abah Rudi sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan teruskan kembali ke materi berikutnya, masih akidah ya. Masih akidah, pelajaran akidah, dan masih dalam pelajaran Al-Islam. Apabila ada salahnya, Abah Rudi mohon maaf. Jangan lupa salam untuk orang tua kalian di rumah yang membersamai kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.